Lalu saya bilang, sebelum nyampe ke rumahnya, saya bilang, nyalain semua HP, nyalain semua kamera video. Jadi segala sesuatu yang terjadi di rumah itu, baik kekerasan, baik omongan apapun, videoin. Ketika buka pintu, mama kaget. Loh, kok kamu udah pulang, Ferdi? Dan ketika saya membuka pintu, saya melihat laki-laki yang ada di foto yang dibilang pacar mama tersebut tidak memakai baju, tidak berbusana dari ujung kepala hingga ujung kaki, benar-benar tidak memakai baju, tidak memakai celana apapun. Lalu saya langsung kejar, dia kunci kamarnya, pacarnya itu bersembunyi. Mama saya memakai baju yang cukup tipis pada saat itu. Lalu saya teriak-teriak, buka pintunya, buka pintunya. Adik saya laki-laki dobrak-dobrak, dia marah banget. Dia cukup marah, dia marah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah bertulisan subscribe. Mari kita sama-sama mewarnai dan memuliakan nama Tuhan di media sosial. Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Feren Awinda yang bisa dipanggil dengan Feren. Pada saat ini saya berusia 22 tahun dan saya terlahir dari keluarga yang non-Kristen. Singkat cerita, saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup saya mengenai perjalanan hidup saya selama mengikuti Yesus. Karena saya berawal dari keluarga yang non-Kristen, pertama kali saya mengenal Yesus itu ketika saya masih kecil, di mana saya bersekolah di sekolah Katolik di daerah Jakarta Barat, yang notabene sekolah Katolik tersebut adalah sekolah yang mengajarkan tentang kasih Yesus. Jadi saya merasa bahwa Tuhan sudah memilih saya sejak saya kecil. Singkat cerita, ketika saya SMP kelas 2, papa saya mengantar kakaknya yang pada saat itu sedang sakit ke gereja. Karena pada saat itu beliau sebelum meninggal memesan kepada papa saya yang merupakan adiknya untuk ketika dia meninggal ingin dimakamkan secara Kristen. Kemudian karena papa saya orangnya keras, orangnya tegas, saya melihat perubahan papa saya yang begitu luar biasa, yang darinya keras menjadi sangat lembut kepada anak-anaknya. Lalu akhirnya saya meminta kepada papa saya, boleh nggak kalau saya ikut ke gereja bersama papa. Namun pada saat itu papa saya melarang karena mama saya mulai curiga kepada papa saya yang bukan hanya mengantar kakaknya ke gereja, namun juga ikut beribadah. Sekitar 1 tahun kami ngumpet-ngumpet, kami bersembunyi dari ibu saya, kami beribadah dari pagi hingga jam 12 siang, kami selalu ngumpet-ngumpet dengan alasan kami ingin berolahraga. Sekitar saya kelas SMP kelas 3, papa mama saya ribut. Mereka berantem, mereka bertengkar, di mana mama saya menemukan SMS dari teman papa saya. Dan ketika papa saya bilang, puji Tuhan bang, mengikut Yesus adalah keputusanku, walau pada akhirnya harus dicerai oleh istri. Mama saya membaca pada malam itu juga, akhirnya mama saya memutuskan untuk bercerai. Mama saya bilang, malam ini juga kita bercerai. Saya akan mengurus kepercayaan kami, kita berdua. Pada saat itu saya hanya bisa menangis, tidak bisa berkata apa-apa, karena kalau boleh saya bercerita tentang keluarga saya, sebelum adanya perceraian, keluarga saya cukup harmonis, cukup keluarga yang dekat dan akrab, walaupun pendidikan ke anak-anaknya keras. Lalu orang tua saya bercerai, awalnya berjalan seperti biasa saja. Tidak ada hal yang aneh dari tingkah laku mama saya, sikap mama saya. Sampai akhirnya ketika salah satu hari raya di Indonesia yang dirayakan, mama saya pergi ke keluarganya dengan membawa adik-adik saya. Kebetulan adik saya ada 2, laki-laki dan perempuan. Mama saya bilang,
Mami mau ngerayain hari raya tersebut bersama adik-adik, dengan kakak-kakaknya di daerah Jawa Barat. Saya tidak ada curiga, saya biasa saja awalnya. Namun yang saya tidak perhatikan adalah ternyata mama saya membawa begitu banyak baju, pakaian, celana, dan semuanya, termasuk kendaraan pun dibawa. Saya bingung, kenapa? Sampai akhirnya saya bilang ke papa ketika waktu itu, pada saat pagi itu papa saya sedang berolahraga di luar rumah. Ketika pulang saya bilang, Pi, mami nggak ada. Mami katanya mau ngerayain hari raya sama kakak-kakaknya. Lalu papa saya bilang, hah, yang bener kok nggak ada ngomong, nggak ada berbicara apa-apa. Sampai akhirnya sebulan, 2 bulan mama saya nggak pernah kembali. Dihubungi tidak bisa, dan semua keluarganya menutup akses kami untuk bertemu. Papa saya cukup depresi pada saat itu karena papa saya sangat dekat terhadap adik saya paling kecil, yaitu Felisa. Lalu beriringnya waktu, ternyata ketika pada saat itu kenaikan kelas adik saya, di mana adik saya dari TK naik ke kelas 1 SD, kemudian adik saya dari kelas 5 naik ke kelas 6 SD, adik saya yang laki-laki bernama Ferdi. Ketika kami ingin mengurus ke sekolahnya, ternyata kami mendapatkan informasi dari sekolah bahwa kedua adik saya sudah dipindahkan oleh ibu saya dengan beralasan pindah domisili. Kami di situ di sekolah itu hanya bisa nangis. Kami jerit-jeritan, dilihat sama orang bingung. Ini orang kenapa? Tapi kami cukup depresi pada situ. Kita nangis, kejar. Sampai akhirnya kami minta alamat sekolahnya. Dan ternyata alamat sekolah itu berada di luar Pulau Jawa, ada di daerah Sumatera. Akhirnya hari itu juga saya dan bapak saya mengejar sampai ke Pulau Sumatera tersebut. Kami mencari, namun nggak ketemu. Papa saya hanya bisa menangis, nggak bisa tidur, nggak mau makan, karena ditinggal anak yang disayanginya. Orang tua mana yang nggak sayang sama anak? Papa saya sangat depresi pada saat itu, dan saya hanya bisa menguatkan, dan papa saya cuma bisa berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan. Malam itu kami nggak bisa menemukan sekolah tersebut, kami sangat tidak tahu daerah Sumatera tersebut, hingga akhirnya papa saya ditolong oleh seorang anak di pagi harinya, keesokan harinya. Ditolong oleh seorang anak, papa saya bertanya, Dek, permisi, apakah adek tahu sekolah ini di mana? Dan adik tersebut bilang, saya tahu om, saya tahu tempatnya, mari saya antar. Diantarlah kami ke sana. Ketika kami datang ke sekolah itu, kami melihat list nama anak-anaknya, dan benar adik-adik saya berada di sana, dipindahkan ke sekolah tersebut. Singkat cerita, kami sempat berpikir jahat, di mana kami ingin menculik kembali adik-adik saya. Ya walaupun memang adik-adik saya dibawa oleh mamanya, mama kandungnya, mama saya, namun dengan membawa lari tanpa kabar, menghapus semua kontak, kami menganggap itu seperti penculikan. Akhirnya kami berpikir kami akan menculik kembali. Tapi seperti disadarkan Tuhan bahwa jalanku bukan kayak gitu, bukan seperti itu. Akan kukasih kamu jalan yang terbaik kelak. Akhirnya kami benar-benar gak bisa berhubungan sama sekali hingga cukup lama, sangat lama. Papa udah mulai mengikhlaskan, dan papa, walaupun mengikhlaskan, papa tetap ada pikirannya terlalu berat. Jadi papa saya hanya menghabiskan waktunya dengan membaca Alkitab, lalu kalau lagi sendirian menangis, hanya bisa pelayanan, menghabiskan waktunya di gereja. Tapi justru ketika papa saya merasa kesepian, seperti Tuhan semakin memberikan kekuatan, hingga akhirnya papa saya berani bangkit kembali. Dan justru saudara-saudara seiman yang berada di Kristen dan di banyak-banyak gereja mendukung kami, dan bahkan kami merasa seperti lebih daripada saudara. Hari kami menyadari bahwa kami nggak sendirian. Kami percaya bahwa Tuhan ada. Lalu penderitaan yang saya alami ketika orang tua bercerai adalah mama saya membuang saya. Mama saya tahu saya masuk Kristen. Mama saya bilang, lu mati aja, lu bukan anak gue lagi. Lu anggap lu gak punya nyokap, lu gak punya emak, dan gue anggap lu mati. Anakku cuma 2.
Anak pertama gue Ferdi, dan anak kedua gue Felisa. Dan benar, saya dicoret dari kartu keluarga, saya dibuang, saya nggak dianggap anak. Bahkan mama saya bilang ke saya, "Mami malu punya anak Kristen kayak kamu. Mami malu punya anak kayak kamu." Apa kata orang? Saya dihina sama mama saya dihina sama keluarganya, saya dianggap tidak pernah lahir. Singkat cerita, akhirnya saya 17 tahun pada saat itu. Mama saya mulai kembali baik ke saya. Saya berpikir, oh puji Tuhan, mama saya mulai kembali untuk membuat hubungan jadi kembali baik lagi antara ibu dan anak. Namun ternyata bukan karena ingin berhubungan baik. Ketika saya ingin membuat KTP, mama saya bertanya, agama kamu apa? Kamu buat apa? Non-Kristen atau Kristen? Saya nggak berani jawab pada saat itu. Saya takut dimarahin, saya takut dihina kembali. Namun mama saya bertanya ke Pak RT dari rumah saya. Dia bilang, anak saya si Feren buat agamanya apa? Kristen, Bu. Mama saya datang ke rumah, mama saya bilang, mana KTP kamu? Mami mau lihat. Saya nggak mau kasih lihat. Dan puji Tuhannya, ketika kami sudah mengikut Tuhan, saya nggak bilang ikut Tuhan tuh selalu enak, tidak. Tapi kami merasa ketika kami ikut Tuhan Yesus, semua tercukupi, kami tidak pernah kekurangan, Tuhan selalu ada, tidak berlebih dan tidak kekurangan. Ketika mami saya bilang, kamu di Kristen kayak gimana? Saya ceritain, Tuhan tuh baik, Mam. Tapi saya nggak bilang Yesus pada saat itu. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kubutuhkan. Ketika mamiku lihat, jadi ketika perceraian itu, semua barang-barang diambil sama mama. TV, kulkas, semuanya diambil. Tapi di rumah saya pada saat itu ada banyak sekali bahan makanan yang gimana mama saya bilang, oh papi kamu banyak uang ya, dimintain aja nanti uangnya. Tapi saya bilang, enggak, aku yang beli. Mami bilang, kamu kerja di gereja ya, kamu kerja dikasih uang ya sama orang Kristen. Tapi saya bilang, enggak Mam, ini Tuhan Yesus yang kasih. Ini Tuhan Yesus yang menyediakan semuanya, biar aku nggak kekurangan. Sebagai informasi, pada saat mami papi bercerai, ketika adik-adik di bawah, mami selalu beralasan kepada papi, selalu minta uang, selalu beralasan bahwa ini semua untuk anak-anak, untuk anak kamu dua itu. Kalau kamu nggak kasih uang, anak kamu saya bunuh. Mending diracunin aja Ferdi Felisa. Gimana papi nggak stres? Akhirnya papi menyediakan semuanya, apapun yang papi punya, keuangan, semuanya, harta dikasih ke mami. Yang terparahnya adalah ketika saya ingin bebersih, ingin melakukan bersih-bersih, saya ingin shampoo, saya nggak mampu untuk beli shampoo. Saya kumpulin uang 100 perak di rumah untuk beli shampoo saset di warung, hanya untuk keramas. Saya bilang sama papi, Pi, anak papi bukan mereka doang, ada aku setidak-tidaknya. Aku nggak perlu berlebih, cukupkan apa yang aku butuh. Aku nggak butuh banyak. Aku butuh shampoo, butuh odol, kenapa semua ke mereka? Akhirnya papi sadar, papi mulai bisa membagi kasih sayang, bisa membagi waktu. Dan saya mengakui, saya sangat mengakui, pada saat orang tua bercerai, saya tidak mendapatkan kasih sayang sama sekali. Papa fokus ke sana, mama membuang saya. Saya menjadi benar-benar, seperti kata orang bilang, anak broken home. Tapi saya mengakui dan saya berprinsip bahwa saya ikut Tuhan, saya nggak mau menjadi anak image broken home yang buruk tersebut. Karena saya mau menunjukkan kepada mama saya bahwa ikut Tuhan tuh nggak kayak gitu. Ikut Tuhan itu menjadi anak Tuhan yang bisa memberkati orang lain. Jadi saya berprinsip bahwa anak broken home bukan berarti anak yang rusak. Justru ketika orang tua bercerai, saya tidak mendapatkan kasih sayang, saya pelayanan di sekolah minggu, saya membantu beberapa orang, saya ikut pelayanan sama Papa juga untuk memuliakan nama Tuhan. Seiring berjalannya waktu, saya tetap nggak dianggap sama mama. Saya hanya bisa mendoakan, saya hanya bisa nangis. Sampai akhirnya, pada saat mama saya datang ke rumah, saya pikir hanya ingin datang saja.
ternyata mama mau mengambil surat rumah yang kami miliki. Kami tidak tahu. Pada saat itu mama bilang, mami mau ambil baju yang ketinggalan di rumah. Tapi ternyata tidak, mengambil surat rumah. Pada saat itu juga mama mengambil semua barang yang ada, dan papa hanya iya saja. Lalu saya bilang, aku boleh nggak ketemu adik-adik? Sekali aja aku mau ketemu sama adik-adik. Tapi mami bilang, gak bisa, nanti dipengaruhi sama kamu, gak bisa. Lalu aku marah di situ, Lalu aku marah sama mami. Akhirnya aku banting pintu di situ, aku ke kamar, aku berlutut, aku doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala pencobaan yang boleh aku alami. Terima kasih aku memiliki ibu seperti itu. Terima kasih aku gak boleh ketemu adik-adik. Terima kasih atas segalanya. Dan tidak lama mami ketuk pintu dan bilang, kamu mau ketemu adik-adik gak? Seketika itu juga mami luluh. Dan saya merasa, ya itu berkat Tuhan. Tuhan bisa meluluhkan hati mami. Hari kami bertemu di sana, dan adik saya sangat berubah. Seperti tidak terurus, jadi kurus. Benar-benar seperti tidak diurus. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mami mulai bisa membuka hatinya, mungkin karena membuka hati. Mulai membuka hatinya dengan, yaudah kamu mau ketemu anak-anak kan? Bawa aja anak-anakmu. Ya bawanya sehari terpulang. Sampai akhirnya saya memiliki feeling yang cukup kuat ke keluarga. Karena saya begitu sayangnya ke keluarga. Walaupun saya dibuang, walaupun saya tidak diberikan kasih sayang, tapi kontak batin seorang anak ke orang tua itu gak pernah bisa hilang sampai kapanpun. Ada mantan suami, ada mantan istri, tapi mantan anak kan gak ada. Mantan ibu tidak ada. Saya cukup punya feeling yang kuat terhadap kedua orang tua saya. Bahkan sebelum mami saya pergi membawa adik-adik, sebelum memindahkan sekolah, saya dibilang sama papi, itu mami kayaknya mau bawa adik-adik deh. Papi gak percaya, gak mungkin mami kamu kayak gitu. Papi tahu mami. Tapi ternyata semua yang saya bilang tuh kejadian. Karena kontak batin anak ke orang tua. Sampai akhirnya mami saya mengizinkan kami, saya dan papi, untuk menemui adik-adik saya, membawa adik-adik saya jalan-jalan. Itu kami sangat suka cita, sangat senang. Karena sekian tahun, mungkin ada 2 atau 3 tahun kami tidak bertemu. Jadi rindunya sangat besar, dan kami ingin menyenangkan hati kedua adik saya. Sampai akhirnya satu momen ketika mereka mau pulang, adik saya yang perempuan, Felisa, memegang kaki saya, bilang, kakak, Dede gak mau pulang. Kakak, Dede gak mau pulang sama mami. Tolong. Adik saya nangis jerit. Lalu papa datang ke kamar. Adik kamu kenapa? Aku gak tahu, tapi Dede gak mau pulang. Dede malah pelukin kaki aku, minta tolong. Dede gak mau pulang sama mami. Papi saya cuma bisa nangis. Papi cuma bilang, sabar ya dek, tunggu waktunya Tuhan. Lalu mereka pulang. Sampai satu hari mama saya mengizinkan papa saya membawa adik-adik untuk menginap di rumah. Wow, bukankah satu mukjizat, di mana kami bisa bertemu susah dan perlahan bisa bertemu walau cuma 1 hari, dan akhirnya boleh menginap walau hanya 2 hari, 2 hari 1 malam. Tapi feeling seorang anak, feeling saya itu mengatakan ada sesuatu yang lain. Bukan karena hati mamiku terketuk, saya merasa ada hal yang lain. Sampai akhirnya ada teman saya bilang, Fer, nyokap lu punya pacar baru. Hah? Pacar baru? Hah? Gak tahu. Lalu aku dikasih lihat fotonya, mereka lagi berpelukan, mereka bermesraan. Hah? Saya disitu cuma bisa nangis, jerit-jeritan, karena merasakan sakit hati. Saya seperti tidak ikhlas ketika salah satu orang tua saya memiliki pasangan baru. Dan saya tanya ke adik-adik saya, dan adik-adik saya nggak berani jawab. Malam itu juga dengan penuh amarah, saya bilang, saya memiliki seperti punya feeling, kalian malam ini akan pulang ke rumah yang seharusnya.
Sebagai informasi, ibu saya tidak pernah mengizinkan kami ke rumahnya, di rumah barunya, di mana rumah tersebut merupakan bisa dibeli, bisa dibayar karena hasil menggadaikan rumah kami yang sekarang kami tinggali. Rumah digadaikan, bila rumah di daerah Jawa Barat tersebut. Saya punya feeling ada yang aneh nih kayaknya sama Mami. Tadi saya bilang sama adik-adik saya, malam ini juga kalian pulang ke rumah. Malam ini juga pulang ke rumah kami yang seharusnya di daerah Jakarta Barat. Jadi saya bilang kalian harus pulang di rumah yang Jakarta Barat. Adik saya bilang, si Ferdi, gimana caranya? Gimana caranya? Gak mungkin Mami izinin. Lalu saya bilang, gak tahu. Tapi aku punya feeling dan tunggu caranya Tuhan bekerja. Lalu biasanya mami saya itu akan menelpon kedua adik saya ketika sudah jam 7 malam. Kalian di mana? Kapan pulang? Tapi ini hingga jam 10 malam tidak menelpon. Lalu akhirnya kami ke daerah Jawa Barat tersebut ingin mengantar pulang. Dalam perjalanan hampir keluar pintu tol, sudah di Jawa Barat, saya bilang ke kedua adik saya, ketika Mami telepon, bilang ya, baru keluar dari rumah yang di Jakarta Barat. Oke, dibilang gitu. Benar saja, ketika kami ingin keluar pintu tol, Mami telepon, kalian di mana? Kapan pulang? Kalau pulang kasih tahu ya, biar dijemput di ruko. Dan ruko tersebut juga hasil dari penggadaian tersebut. Ruko tersebut juga papa yang menyediakan, walaupun sewa. Tapi dipikir awalnya untuk tinggal mereka, ternyata ya seperti itu. Kemudian mama telepon, adik saya bilang, enggak Mi, ini masih baru keluar rumah kok. Akhirnya sudah keluar pintu tol, sudah mendekati rumahnya. Saya punya feeling yang sangat kuat. Di mana ini pasti ada sesuatu yang aneh. Lalu saya bilang, sebelum nyampe ke rumahnya, saya bilang nyalain semua HP, nyalain semua kamera video. Jadi segala sesuatu yang terjadi di rumah itu, baik kekerasan, baik omongan apapun, videoin. Lalu HP adik saya, HP papa dinyalain semua untuk kamera video. Papa parkir mobil cukup jauh, kami mengendap-endap jalan masuk. Ketika buka pintu, mama kaget. Loh, kok kamu udah pulang, Ferdi? Dan adik saya cukup tinggi, jadi saya sembunyi di balik badannya, dan ketika saya keluar dari badan adik saya, dari belakang adik saya, mama saya bilang, kamu kok datang juga mau tutup pintu, tapi posisi adik saya sudah di tengah pintu. Jadi adik saya terjepit, lalu jadi badan saya cukup besar dibandingkan mama saya. Jadi saya lebih besar badannya, jadi kekuatan saya otomatis juga lebih besar daripada mama. Saya mendorong pintu tersebut, dan ketika saya membuka pintu, saya melihat laki-laki yang ada di foto yang dibilang pacar mama saya tersebut tidak memakai baju, tidak berbusana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Benar-benar tidak memakai baju, tidak memakai celana apapun. Lalu saya langsung kejar, dia kunci kamarnya, pacarnya itu bersembunyi. Mama saya memakai baju yang cukup tipis pada saat itu. Lalu saya teriak-teriak, buka pintunya, buka pintunya. Adik saya laki-laki dobrak-dobrak, dia marah banget. Dia cukup marah, dia marah banget. Ketika kami berteriak-teriak itu, papa datang. Papa bilang, ada apa, ada apa? Saya bilang, ada laki-laki di dalam, gak pakai baju. Ada laki-laki, ada laki-laki. Papa dobrak, gak bisa. Sebagai informasi juga, papa merupakan atlet. Waktu masa mudanya atlet taekwondo. Jadi saya pikir tenaganya cukup besar, namun tidak bisa dibuka juga itu pintu. Pintu tersebut tidak terbuka. Lalu saya mundur, saya memejamkan mata dan saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku. Saya dobrak pakai bahu kanan dan langsung kebuka. Di situ kami melihat pacarnya lagi jongkok, menutup kepalanya, tidak memakai busana, dan mama saya langsung masuk. Kami bertengkar pada saat itu. Mama saya jambak saya dicakar, saya dipukul mukanya, ditampar. Dan pada akhirnya mama saya justru memeluk laki-laki tersebut yang keadaannya sedang tidak memakai busana. Mama saya memeluk laki-laki tersebut. Udah, jangan. Saya marah pada situ. Saya bilang,
kok bela laki-laki itu bukan bela anaknya? Kenapa? Dan mama saya bilang, kamu tuh bukan siapa-siapa. Pada akhirnya mama saya memilih laki-laki tersebut. Kami membawa mereka berdua ke kantor polisi. Dan mama saya tidak ada penyesalan sama sekali. Justru ketika keluar dari kantor polisi tersebut, di depan kami bertiga anak-anaknya, mama saya justru menggandeng tangan laki-laki tersebut. Ya, sakit memang. Tapi inilah jalan Tuhan yang Tuhan mau kasih lihat bahwa lihat nanti ke depannya. Kamu bukan gak akan menjadi anak yang aku terlantarkan kok. Saya percaya. Singkat cerita, saya memindahkan adik-adik saya dari Jawa Barat ke Jakarta Barat kembali. Semua persekolahannya, semua pendidikannya, semua apapun, domisili, semuanya kami pindahkan. Lalu mama saya menuntut kami sekeluarga, terutama ke papa, bahwa kami menculik adik-adik. Mama menggunakan pengacara, dan pengacara tersebut bertiga. Papa saya cukup ketakutan pada saat itu, cukup ketakutan karena mereka punya pengacara, sedangkan saya bukan orang yang berkelebihan. Bagaimana bisa menyewa pengacara? Lalu papa saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, pengacara saya Yesus. Dan papa saya menang di persidangan. Dan justru pengacara mama saya bilang, iya, kami bisa dibayar oleh Ibu Dian, mama saya, dengan cara, apabila adik-adik sudah kembali, rumah itu akan dilelang, rumah yang di Jakarta Barat, dan hasil dari lelang tersebut akan dibayar untuk membayar pengacara. Tapi ternyata sampai detik ini rumah itu tidak pernah bisa terjual. Dan papa saya bilang, silakan mau dijual kalau bisa terjual, silakan dilelang kalau bisa. Saya tidak menutup, saya tidak melawan, saya hanya mengungkapkan apa adanya. Dan tidak pernah terjual. Dan papa saya bilang, bagaimana saya bisa menculik anak-anak kalau kamu saja, Ibu Dian, kamu saja tahu rumah kami di mana, kamu tahu anak kamu sekolah di mana, menculik dari mana? Kami tidak membawa kabur, kami tidak membawa pergi keluar kota yang kamu tidak tahu. Tapi kan kamu tahu menculik dari mana? Kami hanya berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik. Karena pada saat adik-adik saya dibawa mama saya, kehidupannya bisa dibilang cukup jauh dari kata layak. Padahal mama selalu minta uang ke papa. Bahkan yang salah satu yang tidak masuk akal bagi saya adalah untuk les adik-adik, les tambahan diminta 8 juta di daerah cukup pedalaman di Jawa Barat. Adalah 8 juta. Bapak saya percaya saja. Hingga akhirnya saya waktu itu mau melakukan gladi bersih di gereja saya untuk KKR anak sekolah minggu. Adik saya minta ikut yang perempuan. Dan ini yang luar biasa. Di mana adik saya ketika meminta tersebut, saya bilang, tapi aku mau pelayanan loh. Aku mungkin nggak akan perhatiin kamu karena aku ada banyak kerjaan di sana. Aku harus latihan, harus mengatur anak segala macam. Adik saya bilang tetap mau ikut. Jadi membuat terkejut adalah ketika sudah di gereja, adik saya perempuan nggak mau pulang. Adik saya bilang, aku suka di sini, aku nggak mau pulang. Tapi harus pulang, besok kamu ikut deh hari Sabtu. Waktu itu gladi bersih hari Jumat, KKR hari Sabtu. Kamu besok ikut deh hari Sabtu. Ikut ibadah sama aku, KKR anak di sekolah minggu. Akhirnya adik saya pulang bersama saya. Adik saya cerita ke abangnya, Ferdi. Enak loh di gereja, banyak anak-anak, rame. Dan abangnya, Ferdi adik saya bilang, emang iya ya, aku mau ikut dong. Sampai detik ini mereka semua beribadah, mereka gereja, mereka mengikut Tuhan tanpa paksaan sedikit pun. Kami bertiga, anak-anak papi, anak-anak Bapak Ferry, kami bertiga tidak ada mendapatkan paksaan sedikit pun. Saya yang meminta untuk ikut ke gereja, adik saya perempuan minta ikut ke gereja, dan adik saya laki-laki juga mau ikut. Karena ketika mereka pindah pertama kali ke rumah Jakarta Barat, Papa bilang, kalau kamu tetap mau di agama non-Kristen, jalani. Lakukan apa yang menurutmu benar, Papi nggak akan paksa.
kami nggak pernah paksa dan mereka mau sendiri. Dan puji Tuhan, adik saya yang laki-laki minta dibaptis, dia sudah baptis, dan saya pun ketika orang tua bercerai, saya juga sudah dibaptis. Adik saya yang perempuan saat ini 10 tahun, ketika umur 12 tahun, ketika dia meminta, kami nggak akan paksa dia harus dibaptis, karena ketika baptis itu merupakan ketulusan hatinya untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Jadi ketika 12 tahun, ketika nanti adik saya yang perempuan meminta dibaptis, akan dibaptis. Jadi kesaksian hidup yang saya berikan memang seperti ini adanya. Dan ketika saya ke Tuhan pun, ketika awal-awal saya dibully sama teman, saya dihina sama orang tua, tapi saya nggak pernah mundur. Saya nggak pernah akan kembali. Karena sekali ikut Tuhan, nggak boleh berbalik ke belakang. Harus lihat terus ke depan dan selalu percaya bahwa Tuhan kasih jalan yang terbaik dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh hingga tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu akan menopang, selalu akan menuntun, dan tidak akan membiarkan kita sendirian. Sekian kesaksian saya, semoga memberkati, semoga menjadi kekuatan, semoga menjadi bisa menguatkan iman saudara sekalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati.